sudah sarapan, dan tidak bermain saat beribadah. Yang ketiga, siapkan Alkitabnya dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, memuji Tuhan dengan sukacita. Harap orang tua mendampingi anak saat beribadah.
yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan puji Dia Tuhanmu. Badan puji Dia Tuhanmu. Oh, 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 oh. Haleluya! Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yes, kita udah masuk di bulan Desember. Udah minggu kedua, Kakak. Siapa yang sudah tidak sabar untuk menyambut Natal? Yes. Hari ini kita mau beribadah, ibadah sekolah minggu online King's Generation. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik, pujian dan sembah kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke, kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk sukacita yang Tuhan beri untuk setiap kami. Terima kasih untuk mama papa kami, abang kakak kami, adik kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, Tuhan yang berkati ibadah kami, biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Yes, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Oke, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He's always there for me. Tuhan Yesus adalah sahabat yang terbaik. Karena apa? Dia selalu ada untuk kita. Amin. Amin. Yes.
Jesus is always there for me. Is always there for me. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik bagi kami. Kau sahabat yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, sebelum kita lanjut menyembah Tuhan, sebelumnya kita berdoa persembahan terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin memberikan persembahan, berkatilah tangan-tangan yang memberi, supaya Kau berikan berkat yang berlimpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama naikkan pujian ini. Stop, ku mau katakan. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ini hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kami renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan Firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yes Tuhan, hidup kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Aku mengasihi
setiap kami Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Yes Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin Tuhan. Engkau tahu setiap kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau di setiap hari-hari kami Tuhan. Biar hidup kami, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Damai minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, duduk dengan baik. Tidak sambil makan, tidak sambil minum. Kita mau fokus dengar firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman Engkau. Ajari kami untuk mengerti. Ajari kami untuk melakukannya dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wow, luar biasa. Mungkin ada yang sudah tatap muka ya, sekolahnya juga ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan ketika sudah masuk ke rumah, ganti baju, semuanya. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seseorang yang mau melihat Tuhan Yesus, tapi dia harus naik ke pohon. Nah, sudah tahu jawabannya. Yes, dia adalah Zakheus. Dari kecil sudah dengar Kak tentang tokoh Alkitab ini. Yes, Zakheus. Zakheus. Yes, siapa Zakheus itu ya adik-adik? Oke, kakak ambil dari firman Tuhan minggu ini di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Buka Alkitabnya? Sudah? Oke. Lalu adik-adik, Zakheus badannya pendek. Benar. Sebab itu dia naik ke atas pohon karena dia tidak bisa melihat dengan kebanyak orang. Dia tidak setinggi orang-orang yang lain. Lalu Zakheus ini badannya pendek dan sangat terkenal. Dan dia sangat kaya loh adik-adik, punya banyak uang. Oke. Ia sangat terkenal kenapa? Karena ia adalah kepala pemungut cukai. Pemungut cukai apa ya? Pemungut cukai orang yang bekerja di pemerintahan. Orang-orang membayar uangnya, biaya untuk membuat jalan, untuk membuat bangunan, dikumpulkan kepada pemungut cukai.
Tapi ada yang berbeda dengan Zakeus ini. Zakeus ini mengumpulkan tidak sesuai dengan yang pemerintah inginkan. Contohnya bagaimana ya? Ketika pemerintah suruh dikumpulkan 5.000, dia meminta dengan paksa orang-orang itu 7.000, lebih banyak. Wah, itu yang membuat orang-orang tidak suka dengan Zakeus. Orang-orang jadi berpikir, kok dia meminta lebih? Pemerintah mintanya tidak segitu, tapi dia meminta lebih. Mintanya setelah itu maksa. Untuk apa ya uangnya? Untuk dirinya sendiri. Sebab itu dia sangat kaya. Tapi dia tidak mau memberi. Yo adik-adik, kita anak-anak Tuhan suka memberi ya. Jangan simpan sendiri. Kita harus berbagi. Orang yang menabur, orang yang memberi itu sangat diberkati Tuhan. Amin. Oke. Lalu adik-adik, Zakeus mendengar. Zakeus mendengar sesuatu, ada berita. Berita apa ya? Kita buka Alkitabnya di ayat 1. Saat itu Yesus masuk ke sebuah kota yang bernama Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakeus mendengar ada Tuhan Yesus yang akan lewat di jalan itu. Wah, dia sudah sering mendengar tentang Tuhan Yesus. Siapa ya Yesus itu? Aku dengarnya Tuhan Yesus itu penyembuh orang sakit. Aku taunya Tuhan Yesus itu orang yang sangat baik. Aku dengarnya Tuhan Yesus itu pembuat mujizat. Wah, orang hebat. Aku penasaran. Aku mau lihat siapakah orang itu. Siapakah Yesus itu? Wow. Ayat ketiga, kita baca sama-sama ya adik-adik. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak, sebab badannya pendek. Yang tadi Kakak Damai bilang, yang kalian sudah tahu. Dia badannya pendek, sebab itu dia cari pohon. Dia lari mendahului banyak orang. Terus dia lari, dia naik, dia panjat pohonnya. Dan ia bisa melihat Tuhan Yesus. Karena orang banyak permisi, aku tidak bisa lihat. Dia mencari. Dia segera mencari. Wah, hebat ya. Lalu ayat keempat, maka berlarilah ia memanjat pohon ara untuk melihat siapa Yesus itu. Ayat kelima, ketika Yesus sudah sampai di depan pohon ara itu, apa yang Yesus katakan? Wah, kamu Zakeus ya, yang suka memungut cukai ya, yang suka mengambil uang dengan paksa ya. Tidak, Tuhan Yesus tidak bilang itu. Ayat kelima kita baca. Ketika Yesus ke tempat itu, ia melihat ke atas pohon dan berkata, Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Wah, Zakeus disuruh segera turun. Bukannya udah stay aja di situ. Stop aja di situ, tidak. Segeralah turun. Tuhan Yesus cuma bilang, segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Aku mau datang ke rumahmu. Aku mau berkunjung ke rumahmu. Adik-adik, ada teman kakak yang dia mau main ke rumah kakak karena dia mau tahu bagaimana sih rumahnya Kakak Damai. Apa sih yang ada di dalam rumahnya Kakak Damai? Bagaimana sih Kakak Damai ini kalau ada di dalam keluarganya? Sama seperti Tuhan Yesus. Dia mau mengenal Zakeus. Dia mau memeluk Zakeus. Dia mau mengasihi Zakeus lebih lagi. Wah, adik-adik, ini dia yang luar biasa dari Tuhan Yesus, juru selamat kita, raja kita. Dia tidak peduli siapa Zakeus, tapi dia segera, aku akan segera. Wah, tidak nunggu-nunggu besok deh aku main, tidak. Tuhan Yesus bilang segera.
Wow, dia happy. Ayat ke-6 adik-adik kita baca. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. How happy is Zakheus? Dia senang sekali. Dia langsung turun, gak bilang, kan aku begini, kan aku pendek badannya, kan aku memungut cukainya itu, meminta biaya-biaya dari orang-orang itu dengan lebih. Tidak, Zakheus tidak berpikir tentang itu. Zakheus cuma berpikir, aku sukacita, aku senang, aku happy. Wah, dia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi banyak orang yang tidak suka dengan dia. Wah, kenapa tidak suka? Karena mereka melihat, aduh, kok Tuhan Yesus mau sih ke rumahnya Zakheus? Sudah dia meminta uangnya lebih, sudah dia kaya tapi tidak mau memberi, dia hidup untuk dirinya sendiri. Orang-orang berpikir seperti itu. Tapi ada yang berubah ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayat 8 kita baca. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Saking happy-nya dia bilang sama Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, adik-adik, lihat betapa Zakheus ketika bertemu dengan Tuhan, dia lupa. Dia lupa akan masa lalunya, tapi dia berubah. Dia berubah mengasihi Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dia bertemu dengan seseorang yang menerima dia. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, pribadi yang luar biasa yang mau menerima dia apa adanya. Tidak melihat masa lalunya dia, tidak melihat kekurangannya dia, tidak melihat kelebihannya dia. Tapi ketika Zakheus memberikan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Hidupnya lebih mengasihi Tuhan. Adik-adik, yuk kita belajar dari Zakheus. Hari ini mungkin engkau berpikir, aku tidak mau, aku malu. Aku malu untuk membuat hayat hafalan, Kak. Aku malu untuk tampil, Kak. Aku malu untuk bicara di depan banyak orang, Kak. Aku malu untuk berdoa. Aku malu, aku begini, aku begitu. Badanku pendek, Kak. Aku tidak pintar bernyanyi, Kak. Aku begini, Kak. Wah, adik-adik kalau mau dibikin kekurangan, kita mungkin bisa list dari 1 sampai 100. Tapi Tuhan tidak lihat itu, adik-adik. Ketika engkau memberikan hidupmu, Tuhan mau pakai engkau luar biasa. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau. Dia tidak melihat betapa engkau kurang. Sama seperti Tuhan Yesus tidak melihat seberapa pendeknya Zakheus. Tapi dia bilang, segera, aku sangat mengasihimu. Dan Zakheus tidak berpikir panjang, dia mau. Dia bersegera. Bersegera itu langsung ya. Tidak menunggu-nunggu lah adik-adik. Dia langsung memberikan hidupnya. Karena dia tahu Tuhan Yesus mengasihi dia. Karena dia tahu Tuhan Yesus tidak memandang seberapa kurangnya Zakheus. Seberapa lebihnya Zakheus. Dia kaya, dia kaya. Dia banyak duit, dia banyak duit. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus ingin hidupmu. Nah, Kakak Damai mau mengingatkan, kalau bulan ini, bulan terakhir ya, di tahun 2021 ini, ya bulan Desember, yuk kita merefleksikan diri kita. Kita ingat lagi, kita lihat lagi hidup kita. Apa sih yang belum aku lakukan? Apa sih yang aku kurang? Apa sih? Kita berdoa kepada Tuhan. Maukah engkau memberikan hidupmu selebihnya kepada Tuhan Yesus? Nah, Tuhan tantang engkau hari ini. Tuhan bertanya kepada engkau. Maukah engkau memberikan hidupmu? Oke. Yuk adik-adik,
Firman Tuhan ayat hafalannya minggu ini itu dikatakan Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Adik-adik, maukah engkau mengasihi Tuhan? Maukah engkau memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Jangan lihat kekuranganmu. Jangan lihat apa yang engkau punya. Tapi berikan hidupmu seluruhnya. Tuhan mau pakai hidupmu. Maukah engkau dipakai Tuhan? Amin. Yuk adik-adik, Kakak Damai kasih beritahu lagi. Ciri-ciri orang yang hidup dalam Tuhan. Itu nomor 1, dia memberikan waktunya untuk Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Lewat apa lagi? Lewat membaca firman Tuhan. Dan setia. Tidak bolong-bolong ya membaca firman Tuhan ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, begitu terus. Sampai engkau mengerti firman Tuhan itu. Yang kedua, engkau bersekutu bersama dengan teman-teman seimanmu. Lewat apa? Lewat Bleskom. Lewat PA. Apalagi Kak, lewat pemuritan yang mungkin lewat persekutuan di sekolahmu. Ikutilah. Dan engkau akan hidup dan engkau akan hidup dalam Tuhan. Engkau memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Sama seperti Zakheus, dia berusaha mengenal siapa Tuhan Yesus itu dengan naik pohon ara loh. Begitu juga dengan kita. Kita cari Tuhan lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat persekutuan kita dengan teman-teman kita, lewat apa lagi? Lewat bersaksi. Kita bersaksi dalam hidup kita, lewat pelayanan kita. Waktu engkau disuruh boleh tidak melayani, bikin ayat hafalan ya, rekam, lakukan. Boleh nggak aku mama suruh kamu mencuci piring, lakukan. Engkau bersaksi. Waktu engkau setia berdoa, waktu engkau setia ibadah online, engkau sudah duduk baik. Jam 8 pagi waktu diberitahu mama atau papa ibadah online, engkau bersegera. Yuk adik-adik, kita tidak menunggu-nunggu. Engkau memberikan hidupmu. My best for Jesus. The best that you have. Yang terbaik yang kalian punya. Yang terbaik yang kita miliki, itu yang Tuhan rindukan. Yuk adik-adik, dan Kakak Damai mau tanya, mungkin ada kalian yang baru pertama kali mendengar, aku memberikan hidupku Kak untuk Tuhan Yesus, tapi aku tidak tahu caranya. Dan aku selalu buat salah di rumah, aku selalu buat tidak baik di rumah atau di sekolah. Hari ini Tuhan Yesus mau menerima engkau. Buka hatimu. Kakak Damai ajak kalian berdoa. Untuk yang baru pertama kali mendengar, kita berdoa. Letakkan tanganmu di depan, di dada kalian, ikuti Kakak Damai berdoa. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku tidak tahu apa-apa. Ampuni segala dosaku. Terima kasih Tuhan. Masuklah ke dalam hidupku. Aku buka hatiku untuk Engkau. Terimalah aku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Nah, adik-adik, engkau sudah menerima Tuhan Yesus. Hari ini engkau diselamatkan oleh Tuhan. Engkau akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Berdoa, bacalah firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Jangan lupa minggu depan masih ada ibadah online kembali. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat ibadah online kami pagi ini Tuhan. Kami tahu kami hidup dalam kekurangan, dalam kelebihan kami. Tapi kami mau memberikan hidup kami Tuhan untuk melayani Engkau.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Adik-adik angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Aku diberkati, hidupku diberkati, masa depanku diberkati, sekolahku diberkati, keluargaku diberkati. Aku menjadi pintar, aku sehat, aku kuat. Terima kasih Tuhan. Aku menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Gift Generation. Nama aku Gracia Rulis Regar. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman ayat hafalannya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jangan lupa dihafalin ya teman-teman. Hai semuanya. Kembali lagi di aktivitas minggu ini. Aktivitas minggu ini kita mau ngapain ya? Kita mau main game nih Kak. Ya, main game. Siapa yang mau ikutan main games? Aku dong. Oke, alat dan bahannya untuk games hari ini apa ya kakak? Ada gelas plastik dan sedotan. Oke, cara mainnya gimana? Jadi nanti gelas-gelas yang ada di sini akan kita tiup dengan sedotan dan yang jatuh duluan itu yang menang. Oke, sudah siap? Sudah dong. Adik-adik di rumah udah siap? Sudah dong. Let's go, kita mulai. Jadi di sini ada tumpukan gelas cuma satu, terus ada tumpukan kedua dan tumpukan ketiga. Oke, siap. Aku yang menang nih Kak. Oh, aku kalah ya. Kita coba sekali lagi ya. Boleh dong. Oke. Ya, aku kalah ya. Aduh. Jadi ya sama seperti games hari ini, kita dapat melakukan perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Jadi adik-adik, kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita selain kita berdoa, kita mau berusaha untuk kita boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini aktivitas kita minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kings Generation, Christmas is coming. Tidak terasa, kita ingin menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, Kings Generation mengadakan ibadah Natal pada tanggal 18 Desember 2021 jam 4 sore, live streaming di YouTube GKKD Jakarta. Jadi, adik-adik jangan sampai kelewatan ya, karena acaranya pasti akan seru. Akan ada mini drama, kita akan puji Tuhan, dan akan ada hadiah yang menarik buat adik-adik. Ayo meriahkan kelahiran Tuhan Yesus bersama Kings Generation. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.